Nah, 78 ini apa temanya, Jenderal? Terus melaju untuk Indonesia maju. Wow. Maknanya apa? Maknanya bahwa Presiden punya imajinasi bagaimana sebuah Indonesia maju. Ada 5 itu ya. Sahabat khotbah populer, ternyata ada 5 hal penting yang terkandung dalam istilah Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, saat wawancara bersama Bapak Pendeta Gilbert Lumondong. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan. Semoga memberkati. Hari ini bersama dengan saya ada seorang muda yang optimis, yaitu KSP, Bapak Jenderal Muldoko. Mungkin sudah berkata, wah, masa muda? Bagi saya beliau selalu muda karena semangatnya, karena ide-idenya, dan karena terobosannya. Jenderal, selamat datang di program Kamu Hebat. Ya, jadi Jenderal minta maaf, saya menyebut Jenderal sebagai orang muda. Karena saya melihat Jenderal selalu ide-idenya, semangatnya selalu muda. Apa rahasianya, Jenderal? Ya, selalu berpikir positif dan produktif. Positif dan produktif. Iya. Maksudnya apa, Jenderal? Ya, berpikir positif itu melihat sesuatu itu jangan hanya negatif. Ya. Kebanyakan dari kita itu selalu muncul negatif thinking. Ya. Sehingga menjadi tidak produktif begitu. Siapapun yang buru-buru berpikir negatif pasti tidak produktif. Tapi kalau kita berpikir positif, maka kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi. Ada value-value yang bisa kita tingkatkan menjadi bernilai Ya, sesuatu. jadi gitu. dua hal ini tidak bisa dipisahkan, positif, produktif. Dan ketika kita produktif, otomatis pikiran kita jadi positif. Ya, pasti. Nah, Indonesia ini salah satunya adalah orang atau bangsa yang banyak sekali berpikirnya negatif. Misalnya orang tua didik anak-anaknya, udah kita orang miskin, kita orang susah, jangan mikir yang terlalu panjang. Bagaimana menurut Jenderal? Menurut saya begini, saya juga lahir dari lingkungan itu ya. Oh, Ya, dari lingkungan yang. jadi Jenderal lahir di mana? Saya lahir di sebuah kampung yang waktu itu jalan raya belum ada, listrik belum ada, mobil itu begitu kita ada mobil lewat, kita lari ke jalan untuk mencium bekas bannya. Wow. Karena ada bau bensinnya kan. Iya. Begitu. Oh, daerah mana itu, Jenderal? Masih di Kediri ya. Oh, waktu itu di Kediri, cuman lebih di kampungnya. Di kampung ya, kampung Iya. desa Pesing namanya, Pesing. Oh, daerah Pesing ya. Jadi tapi saya berpikir waktu itu kalau saya tidak keluar dari lingkungan ini, maka saya akan menikmati kemiskinan. Wow. Itu, makanya saya selalu berbicara dimanapun, saya sudah terlalu bosan dengan kemiskinan. Maka saya punya tekad yang kuat, saya harus keluar dari lingkungan saya. Padahal orang tua selalu bilang, kita orang miskin. Kita Ya, orang memang susah. waktu itu pada saat ada taruna yang lewat kampung saya, dan itulah menginspirasi saya untuk saya menginginkan seperti dia. Saya menyampaikan kepada ibu saya, Bu, saya ingin seperti dia. Opo yo kue isole. Itu tapi itu sebuah tantangan bagi saya. Bukan pesimisme. Tergantung bagaimana kita menerimanya. Iya, itu ini tantangan bagi saya. Wah, tantangan orang tua saya. Pasti di balik itu ada sebuah doa dari orang tua. Hanya orang tua memahami bahwa kondisinya seperti apa waktu itu. Gitu. Ya, memang ibu saya sendiri kan buta huruf. Bahasa Indonesia aja nggak bisa. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa bagaimana kita mengelola situasi itu ya. Tapi waktu itu kalau saya berpikir negatif, saya orang miskin, lingkungan saya di desa seperti ini, sangat tidak mungkin akan menjadi sesuatu. Tapi saya selalu berpikir bagaimana bisa menjadi sesuatu. Wah, gitu. Luar biasa. Nah, saya pikir saudaraku ini, saya merinding dengarnya ini, karena dari seorang yang dididik, baru lihat taruna aja orang tua udah pesimis, apa bisa kamu seperti itu?
tapi kemudian menjadi dapat anugerah Tuhan, bintang tertinggi di bangsa ini sebagai seorang panglima, betul? Ya. Luar biasa. Dan setelah jadi panglima masih tetap berkarya buat bangsa ini, yaitu menjadi KSP di negeri ini. Ini luar biasa. Nah, Jenderal, kita sebentar lagi akan masuk pada HUT RI ke-78. Wah, Ya. sudah sebentar lagi tahun emas, Ya. 100 tahun ya, Ya, kan? 45. Nah, 78 ini apa temanya, Jenderal? Terus melaju untuk Indonesia maju. Wow. Maknanya apa? Maknanya bahwa Presiden punya imajinasi bagaimana sebuah Indonesia maju. Ada 5 itu ya. Ya. Satu Indonesia yang tidak ada satu warganya pun tertinggal. Ya. No one left behind No one di dalam left mencapai behind, cita-cita. Indonesia yang kedua, Indonesia yang demokratis, yang bisa dinikmati. Semua warganya bisa menikmati hasil dari sebuah negara. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Tidak ada kaya dan tidak ada miskin. Iya. Yang ketiga, negara hukum, di mana semua warganya diperlakukan sama. Ya. Tidak mengenal lagi istilah sebenarnya tajam ke bawah, tumpul ke Ke atas. atas, ya. Berikut yang keempat, Indonesia yang bisa memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebanding dengan negara yang maju. Wow. Nah, yang kelima adalah Indonesia yang bisa mempertahankan diri dari lingkungan dunia yang begitu kompetitif. Nah, ini 5 ini yang dibayangkan oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, kita sekarang ini sudah melakukan pembangunan yang luar biasa. Presiden telah meletakkan dasar-dasar ya, agar nanti anak-anak muda sebagai pelanjut, penerus estafet kepemimpinan itu lompat, tidak lagi jalan biasa, tapi lompat. Untuk itu basicnya sudah disiapkan. Caranya seperti apa menyiapkan itu? Presiden telah menyiapkan 5 strategi. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur agar terjadi pertumbuhan-pertumbuhan yang semakin masif di berbagai daerah. Yang ketiga itu memperbaiki regulasi untuk disederhanakan melalui Omnibus Law agar banyak pakai satu pintu gitu ya. Agar terharmonisasi dan ada kepastian bagi siapapun, apalagi untuk investasi. Nah, yang keempat itu melakukan reformasi birokrasi agar birokrasi kita itu memberikan pelayanan yang prima, nggak ribet, jangan nyebelin birokrasi, ya kan gitu. Itu yang keempat, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Nah, ini semuanya sudah disiapkan oleh Pak Presiden, ya, agar memudahkan, memberikan kemudahan dan kepastian bagi investasi. Untuk apa investasi? Untuk anak-anak muda yang pertumbuhan angkatan kerja kita itu 2,5 juta per tahun, bayangkan. Kalau nggak ada investasi, mau kemana ini anak-anak bekerja? Apakah itu investasi di sektor pertanian, apakah investasi di manufaktur dan seterusnya. Jadi bagaimana kekayaan negeri kita dinikmati oleh masyarakatnya? Harus dinikmati. Saya pernah tertegun waktu ke Korea, di Busan. Kami tidak memiliki sumber daya, tapi kami memiliki teknologi. Kita memiliki sumber daya, bayangkan kalau kita juga memiliki teknologi. Kan luar biasa. Kita sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga ya luar biasa gitu, jumlahnya. Wow. Jadi yang luar biasa nomor 1 dan nomor 2 SDM dulu, baru infrastruktur. Kan banyak tuduhan, ini pemerintah sekarang cuma bangun infrastruktur, tapi justru bangun manusianya dulu, baru infrastrukturnya. Nah, yang sekarang ditekankan oleh Presiden banyak kali yaitu tentang kita bukan lagi negara berkembang, tapi kita negara yang sudah menuju ke arah maju. Bagaimana menurut Jenderal? Memang kita sudah middle income-nya sudah middle income, jadi di atas middle gitu. Nah, yang kita nggak boleh terjadi bangsa ini adalah terjebak dalam middle income trap. Begitu kita masuk ke jebakan itu, maka terlalu sulit nanti kita akan lompat lagi menjadi negara maju. Jadi nggak bisa muter-muter di situ. Gitu. Itu yang harus kita kerja keras agar kita bisa melewati ini semuanya. Maka yang perlu dijaga adalah bagaimana kita bisa menjaga stabilitas, apakah itu stabilitas ekonomi, stabilitas
sosial, apakah itu stabilitas politik, stabilitas keamanan, semuanya terjaga dengan baik. Agar apa? Proses pembangunan ini tidak boleh berhenti, siapapun presidennya. Dan jangan mundur lagi. Nanti kita capek, bos. Kayak poco-poco kita. Keringatan tapi nggak ada hasilnya. Maju mundur, maju mundur. Cuma capek tapi nggak ada hasilnya. Wah, luar biasa. Dan kalau kita jalankan itu, kita lihat bahwa yang paling kita harapkan yang pertama, khususnya orang-orang muda di bangsa ini, cinta negeri. Ya. Jangan mau terpengaruh oleh asing untuk mengadu domba bangsa kita. Ya. Saya selalu berpesan kepada anak-anak muda waktu saya memberikan kuliah, bahwa masa depan Indonesia bukan di tangan kamu, bukan di pundak kamu. Nanti kamu terlalu berat bebannya, tapi di tanganmu. Gitu. Jangan lagi Anda menjadi pewaris masa depan, tapi kalianlah yang akan menentukan masa depan. Bukan pewaris tapi yang menentukan. Jadi cinta negeri, positif dan produktif. Yes. Indonesia akan melaju menuju Indonesia maju. Dan yang terakhir, inovasi. Ya, pilihannya dua, innovate or die. Kalau Anda tidak menjadi manusia yang innovate, maka Anda akan tertinggal. Coba jelaskan sedikit inovasinya. Ini bahasa yang mungkin buat banyak orang terlalu tinggi. Jadi. Saya seorang prajurit. Ya. Tapi saya tahun 2012 saya sudah berpikir bahwa masa depan adalah baterai, dan baterai adalah masa depan. Begitu saya pensiun 2012 itu. 2012. Begitu saya pensiun, keinginan saya itu saya kejar. Akhirnya saya bisa mendirikan namanya Mobil Anak Bangsa, dan sekarang sudah berproduksi. Ini adalah sebuah keberanian membuat sesuatu. Dasarnya apa? Innovate dan innovate. Apakah itu inovasi sosial, apakah itu inovasi teknologi dan seterusnya. Maka kita nggak boleh berhenti di situ, bos. Ya, inovasi itu juga berarti kita secara kreatif terus berpikir maju. Wow, luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari perbincangan hari ini, saya percaya banyak pelajaran yang berharga dan berarti. Yang pertama, hidup jangan menyerah, belajar positif, belajar berpikir maju, dan tadi caranya sudah jelas. Mari inovasi. Kalimat ini perlu kita pikirkan. Innovate or die. Kamu berinovasi atau kalau tidak kamu hancur, tergerus oleh zaman ini. Dan jangan lupa kita orang Indonesia. Indonesia itu negara yang hebat. Indonesia negara yang membanggakan. Jangan mau terintimidasi oleh asing bahwa kita bangsa yang miskin, bangsa yang sedang berkembang, nggak bisa apa-apa. Kalau lihat orang bule, kayaknya mereka hebat. Kalau lihat orang luar, kayaknya hebat. No. Kasihan kita hebat. Kasihan deh lu gitu. Kan kita masih begitu, Jenderal. Minta maaf kalau jangan begitu orang bule, kita tunduk. Jangan inferior kita, ini bangsa besar kita ini. Kita bangsa besar. Kita bangsa besar. Nah, setelah mendengar ini, bagaimana sahabat? Apakah kita masih pesimis untuk Indonesia maju? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Seharusnya kita bangga bahwa Indonesia memiliki banyak kekayaan. Bukan saja sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya alam. Juga kita sangat melimpah. Jadi, mari kita ikuti perkembangan zaman, jangan anti perkembangan. Karena perkembangan inilah yang bisa mengantarkan kita sejajar dengan negara-negara maju. Kita sudah selangkah lagi masuk ke negara maju yang akan menjadi berkat bagi dunia. Saya percaya suatu ketika negara kita akan menyumbangkan ilmu pengetahuan yang dahsyat untuk dunia. Mari anak-anak muda, rapatkan barisan. Positive thinking, persiapkan dirimu untuk Indonesia emas, menjadi negara maju. Belajarlah kreatif, inovatif, dan aktif. Jangan sampai Indonesia kembali lagi mundur seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur Bapak Presiden Joko Widodo sudah meletakkan dasar yang baik untuk Indonesia maju. Jangan dihancurkan dengan kepentingan yang tidak jelas, sehingga kita dan anak cucu kita kelak yang menderita. Kiranya pembahasan ini membuka pikiran kita, dan kita minta Tuhan memberkati Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia maju.